Putriku sudah menahan begitu banyak penderitaan. Akhirnya kamu mau menikah hari ini. Ibu berharap kamu bisa bahagia seumur hidup. Menikah apa? Menikah. Siapa kalian? Apa yang ingin kalian lakukan? Kalian. Apa yang kalian lakukan? Kalian. Seun Song baru keluar dari penjara 3 hari. Kalian mau sembunyi dari aku dan menikah ya? Siapa yang aku nikahi? Apa itu ada urusanmu? Pergi keluar dari rumahku. Keluar. Kamu mau menikah? Apakah aku sudah menyetujuinya? Cukup. Siapa yang akan aku nikahi? Tidak butuh persetujuanmu. Chen Zkai. Kamu dan Tian menjebakku sehingga aku masuk penjara 3 tahun yang lalu. Saat itu aku sedang mengandung bayi berusia 3 bulan. Kemudian bayiku hilang. Jika aku berhutang padamu, itu sudah aku lunaskan sejak lama. Terlebih lagi, aku tidak berhutang apapun. Tidak, pengorbananmu itu masih jauh dari cukup. Kamu membuat Tian lumpuh kedua kakinya. Kamu tidak akan pernah bisa bahagia seumur hidupmu. Chen Zkai, apa yang kamu lakukan? Kamu orang gila. Ingin melapor polisi ya? Kamu. Lepaskan. Chen Zkai, lepaskan aku. Jangan pikir menghancurkan pernikahanku bisa menghentikanku untuk menikah. Lepaskan aku. Siapa kalian? Lepaskan putriku. Menyingkir. Sayang, Cepat hubungi polisi. Jangan bergerak kalau tidak mau mati. Chen Zike, lepaskan dia. putriku. Sayang, apa kau tidak apa-apa? Sayang, ayah. Paman, Lepaskan aku. Biarkan aku turun. Chen Zkai, biarkan aku turun. Aku mau ke rumah sakit menjenguk ayahku. Kau sudah membuat keluargaku bangkrut. Membuat ayahku terkena stroke. Apakah sekarang kau mau menculikku juga? Lepaskan aku. Cukup. Kalau kau berani gila lagi, aku akan melemparkanmu ke bawah mobil. Dan hancurkan menjadi daging bubur. Seun Song, ke rumah sakit. apa yang terjadi dengan dia? Kau tanya aku? Kau adalah dokter, bukan aku. Cepat segera. Periksa dia. Oak, Inilah pria yang paling aku cintai. Entah sejak kapan. Dia selalu kehilangan akal sehat demi Tian. Chen Zkai. Siapa yang izinkan kau turun dari tempat tidur? Tidak perlu kau urus, Chen Zkai. Kalau kau sakit, pergi ke rumah sakit periksa. Tian. Saya padaku, apalagi sih? Apapun yang Tian lakukan selalu benar, kan? Selama bertahun-tahun aku kehilangan pekerjaan demi kau. Aku terus menurunkan batas diriku berkali-kali. Apakah masa mudaku bukanlah masa muda? Bahkan aku menggugurkan kandungan demi kau, dan sekarang tubuhku punya penyakit permanen. Pernahkah kau sedikit pun merasa kasihan padaku? Kau buta mata dan buta hati. Pantas saja seumur hidup kau dikendalikan oleh seorang wanita. Kau mau membuatku marah? Seun Song, kalau kau berani melangkah keluar setengah langkah dari sini. Coba saja lihat. Chen Zkai, selain bisa mengancam orang, apalagi kemampuanmu yang lain? Keluarkan saja kemampuanmu. Lihat apakah aku takut padamu. Kak Kai, kenapa dia pergi?
Betapa dosa ini. Kamu sudah berurusan dengan dia selama bertahun-tahun, lihatlah. Betapa buruknya dia disiksa sampai seperti ini. Itu salahnya sendiri. Siapa yang suruh dia menghancurkan Tian-Tian? Kai, pernahkah kamu berpikir? Tian-Tian tidak seperti yang kamu kira. Dia tidak sepolos itu. Justru, selama bertahun-tahun orang yang selalu mengejarmu. Suyun Song, lihat Pokemon Sekarang. Betapa buruknya dia disiksa sampai seperti ini. Cukup. Apakah Tian-Tian pantas mendapatkan penderitaan seperti ini? Suyun Song. Dia sama sekali tidak pantas dimaafkan. Sayang. Cepat sadarlah. Ayah. Ibu. Cepat bangun. Song salah. Naku. Mulai sekarang dengarkan kata ibu. Kita tidak akan berhubungan lagi dengan pria itu. Suyun Song. Berani-beraninya kamu memukul putriku? Kamu telah membuat putraku menderita parah. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kamu ini cuma perempuan liar. Bibi. Kak Ishuan dia. Putraku diculik oleh orang lain. Keluarga Chen berkata, hanya kamu yang bisa menebusnya. Suyun Song. Dengar baik-baik, putraku Yishuan. Jika terjadi sesuatu buruk padanya nanti, aku benar-benar tidak akan membiarkanmu. Naku, apa yang sebenarnya terjadi ini? Kak Ishuan, apa kabarmu? Kak Ishuan jangan bicara. Aku bawa kamu ke dokter. Chen ZKI, lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Kamu sedang perintah saya? Chen Yishuan, aku sudah tidak suka dia sejak lama. Senzi Ikai, kalau kamu tidak mencintai Song Song, kenapa kamu tidak melepaskannya? Lepaskan dia. Jangan mimpi. Chen ZKI, kalau kau memaksa seperti ini, maka antara kita tidak akan berakhir sampai mati. Tidak berakhir sampai mati. Baiklah, buka pintunya. Senzi Ikai, Ayah, Senzi Ikai, kau mau APA Senzi Kai? Lepaskan aku, Cenzit Ikai. Chen ZKI, lepaskan Kak Ishuan. Dia tidak bersalah, lepaskan dia. Tidak bersalah? Berani menikahi wanita aku? Masih tidak bersalah? Mau menyelamatkan dia? Tanda tangani ini. Chen ZKI, kau licik. Kau mau aku dan kau menikah kontrak, lalu punya anak? Aku tidak tanda tangan. Kau tidak punya pilihan. Kau mau apa lagi? Di jalan ini, banyak mobil, sedikit orang. Aku pikir, terjadi kecelakaan juga hal yang wajar, kan? Kau mau membunuh? Aku hanya seorang saksi mata yang melihat pejalan kaki tertabrak mobil. Lakukan. Aku tanda tangan. Lepaskan dia, ya. Aku mau padamu. Chen ZKI, lepaskan dia. Chen ZKI, asal kau lepaskan dia, apapun akan aku setujui. Sekarang mau setuju? Sudah terlambat. Kau dan dia tidak punya pilihan. Lakukan. Chen ZKI, aku mohon, lihatlah aku pernah mencintaimu. Lepaskan dia. Kau memohon padaku untuk seorang pria? Suyun Song. Baik. Kau sangat baik. Chen ZKI, lepaskan dia. Aku akan pulang bersamamu. Ini harapan terakhirmu. Suyun Song, kenapa kau begitu jahat? Suyun Song, aku pasti akan membuatmu di penjara. Mau menikah sembunyi-sembunyi dariku, ya? Bu.
Saya tahu saya salah. Yishuan, Suyun Song, kamu wanita ini. Kamu telah menghancurkan putra saya. Kalau bukan karena kamu, putra saya tidak akan ditawan oleh Chen Zikai. Kenapa kamu tidak mati saja? maaf Bu, tolong jaga kesehatanmu dulu, ya? Saya berjanji pada Anda. Saya pasti akan meminta Chen Zekai untuk segera membebalkan kakak Yishuan. Suyun Song, sebaiknya kamu tepati janji. Kalau tidak, aku minta nyawa kamu sebagai ganti. Apa yang kamu lakukan? Berani menghubungi mantan kekasihmu di belakangku, ya? Kembalikan hakku. Kamu tidak punya hak untuk menahan Chen Yishuan. Cepat bebaskan dia. Cukup. Bukankah aku sudah bilang padamu? Kakak Tian mati karena saya. Siapapun yang berani menyentuhnya, berarti melawan saya. Chen Zekai, berapa kali lagi harus aku katakan padamu? Peristiwa itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Dia Tian yang menyewa orang untuk membunuh saya tapi gagal. Dia menuai buah busuk sendiri. Kamu begitu pandai memutarbalikan fakta. Baik aku tanya padamu. Bagaimana harus saya hitung soal dia yang membunuh anak saya? Anak? Kamu masih berani bicara soal anak dengan saya? Lepaskan. Anak itu datang untuk menebus dosa ibunya yang jahat. Lepaskan. Kamulah yang membunuhnya. Chen Zekai, kamu bajingan. Kamu tinggal di sini dengan tenang untukku, kalau tidak. Entah keluarga Su atau keluarga Chen, semuanya akan ikut dikubur bersamamu. Chen Zekai, kamu cinta sekali padaku. Bebaskan aku, kalau tidak aku akan mati di depanmu hari ini. Pokoknya, antara kita berdua, mulai hari ini semuanya selesai. Jangan mendekat, Kamu berani mengancamku? aku akan pergi. Chen Zekai, aku akan buktikan padamu. Aku tidak bersalah. Suyun Song, 3 tahun lalu aku tidak berhasil membunuhmu. Sekarang kamu masih berani datang merebut pria dariku, tunggu saja. Tian, aku pasti akan menyelidikinya sampai jelas. Apakah kaki kamu benar-benar patah atau tidak? Berikan padaku. Terima kasih. Kilya. Aku sekarang hanya orang yang tidak berguna. Bukan hanya cacat kedua kaki. Sudah tidak bisa jadi bintang lagi. Bahkan, gambar pun tidak bisa menggambar dengan baik. Tidak perlu berpura-pura sekeras itu. Aku bukan kakak ZKI kamu. Minumlah. Ini khusus disiapkan oleh kakak ZKI kamu untukmu. 1 gelas sehari, susu impor bagus untuk kalsium. Sungguh sangat menyedihkan, hanya saja tidak tahu apakah kamu setiap hari seperti ini. Terus berpura-pura. Tidaklah kan? Kok Song Song. Kamu tidak perlu menyakitiku seperti ini, jika kamu merasa keberadaanku menghalangi kamu dan kakak ZKI. Aku bisa pergi kok. Janganlah, sampai sini kamu hanya menggunakan cara seperti ini. Cara yang jahat. Berkali-kali menjebakku saja. Jika kamu mau bermain peran, kamu harus bermain lebih sungguhan dong. Caramu sangat tidak bagus, aku melihatnya pun malu. Lihatlah.
Bagus sekali. Alat perannya sangat nyata. Caranya juga bagus, hanya saja tidak tahu kamu sudah berpura-pura selama ini. Kapan kamu bisa dapatkan kakak ZKI kamu itu? Atau apakah kamu menunggu anaknya untuk beli saus kedelai untukmu? Sayang, diam kamu. Orang yang dicintai kakak ZKI adalah aku. Dia bilang, dia akan menjagaku seumur hidup. Lalu bagaimana dengannya? Sesiama, lu juga mau. Teranjang. Kamu, Juga. Dengan tubuhmu seperti anak kecil ini, bahkan jika telanjang pun tidak ada orang yang tertarik. kamu. Sayang, tunggu kamu saja. Suyun Song. Apa yang kamu lakukan? Apalagi yang kamu lakukan terhadap Tian Tian? Kamu sudah seperti itu, masih lusuh? Apalagi yang ingin kamu lakukan? Kalau begitu coba katakan, apa yang sudah saya lakukan padanya? Kamu masih tidak mengakuinya? Semua orang melihatmu masuk ke studionya. Setelah kamu keluar, dia demam tinggi tidak kunjung turun. Ayo turun ke bawah, ikut aku merawatnya. Dia malah mainan demam tinggi. Kenapa kamu tidak bertanya saja padanya? Apakah dia sendiri yang menyiram air dingin? Apakah kamu mau pergi atau tidak? Tidak mau. Apakah dia demam atau tidak? Apa hubungannya dengan aku? Yang ZKI, janjilah padaku, kita akan terus bahagia seperti ini selamanya. Bagus, coba kalau kamu tidak mau pergi lihat apa yang akan terjadi. Lepaskan aku. Turunkan aku. Apa yang ingin kamu lakukan, Chen ZKI? Sekarang baru tahu takut? Sudah terlambat. Suyun Song. Bagaimana kalau aku mengurungmu bersama dengan seekor anjing? Apa yang akan terjadi? Kamu gila. Tidak. Ada apa? Takut ya? Iya. Takut kalau aku tidak bisa melihat akhir dari kamu berdua, bajingan dan jalang. Tidak. Tahan dia. Biarkan aku keluar. Chen ZKI. Biarkan aku keluar. Kamu mau keluar? Bisa. Kamu pergi merawat Tian Tian. Tidak mungkin. Kalau begitu tinggal di dalam saja. Cari seseorang untuk mengawalnya. Tuan muda, Nona Su masih terluka. Dia tidak akan mati. Tidak. Biarkan aku keluar. Suyun Song, kamu sama sekali tidak seharusnya. Lebih-lebih lagi mengandung anak kakak ZKI. Lihat saja bagaimana kamu masih mau bersaing denganku. Tian Tian Chen ZKI. Tunggu saja. Kalian akan mendapatkan balasan. Kakak ZKI, bagaimana kalau kita? Lepaskan saja kakak Song Song ya. Dia yang membuatmu demam tinggi tidak kunjung sembuh. Kamu masih mau minta ampun untuknya? Kakak Song Song, maafkan aku. Ini semua karena aku demam, kakak ZKI. Baru sedikit aja udah heboh gini. Udah, kita pergi. Orang kaya dia gak pantas kamu yang minta maafin. Kak ZKI, gimana kalau kita? Lepasin Kak Song Song aja. Kak Song Song, apapun yang dia lakuin ke aku. Ngalahin kesal ke aku, itu wajar aja. Kamu masih terlalu baik. Kamu minta maafin dia segitu. Belum tentu dia terima niat baikmu. Cepat keluar sana. Kak Song Song. Kira aku gampang ditindas ya? Turun. Masuk. Kak ZKI, tolongin aku. Kamu pergi aja sana. Jangan pergi. Lepasin aku. Ayo bangun. Kak ZKI, aku takut anjing. Suyun Song, kamu mau apa sih? Kak Song Song, aku cuma mau. Kak ZKI jelepesin kamu. Kenapa kamu perlakuin aku kayak gini? Kamu bisa sebaik itu? Berapa lama lagi kamu pura-pura polos? Kak Song Song, kamu sebenci itu sama aku? Kasih aku satu alasan buat gak benci kamu. Ayo pergi. Jangan. Jangan peduliin hidup matinya dia. Ayo pergi.
Kalau Nona udah sadar, layani dengan hati-hati. Ya, kakak. Dia mana? Kakak, cari Nona Su ya. Suruh dia ke sini masak bubur ayam buat Nona. Kakak, Nona Su dia pingsan di kandang anjing. Apa? Kalau cedera gak bisa teriak minta tolong? Kamu orang mati ya? Halo? Jemput orang di depan rumah sakit, dia cedera. Depan-depan, cepat-cepat. Kai, ini rumah sakit. Dia udah ikutin kamu 5 tahun, disakiti 5 tahun. Kalau kamu gak suka sama dia, lebih baik lepasin aja. Lagi pula kamu suka banget sama Tian-Tian. Nikahin ayah. Tian-Tian cuma adik. Adik? Dia anggap kamu pacar, Kak. Lihat Sung beberapa tahun ini, gara-gara kamu. Anak keguguran, tuninggan putus. Keluarga bangkrut, ayah stroke. Bahkan kebencian sebesar apapun, seharusnya sudah cukup dilunasi, kan? Kak Kai, kau memang berutang pada Tian-Tian. Tapi Sung tidak berutang apapun padamu. How dare Tian-Tian sudah menyakiti Sung selama bertahun-tahun. Itu sudah cukup, kan? Cukup atau tidak, bukan urusanmu untuk menentukan. Bangun, ayo makan. Jangan sentuh aku. Pergi. Ku beri muka tapi tidak mau manfaatkan. Mau makan atau tidak, terserah. Semua penghinaan yang kau berikan padaku hari ini, pasti akan kubalas setimpal. Nona Su, Bos Chen menyuruhku menjagamu. Kalian semua keluar saja. Suyun Song, kau merasa sangat bangga, ya? Kakak ZKI sangat sayang padaku. Sedangkan kau, hanya wanita yang dia tiduri cuma-cuma, itu saja. Tidur cuma-cuma apa saja. Setidaknya dia pernah tiduri aku. Bagaimana denganmu? Apa dia pernah tidurimu? Suyun Song, apa yang kamu banggakan? Jangan lupa, waktu itu aku yang membuatmu kehilangan anak. Saat itu, kakak ZKI. Bahkan tidak bersuara sedikit pun, loh. Setiap kali aku membuatmu jadi jelek begini. Apa Kak ZKI mau menegurku sedikit pun? Suyun Song, kau memang orang manis yang suka merebut orang. Kenapa belum naik juga? Kau menunggu? Menungguku? Aku nggak akan ngambek sama kamu lagi mulai sekarang. Bisakah kamu tidak perlakukan aku seperti ini? Nona Su, sup ayam yang Tuan Besar tinggalkan untukmu, mau diminum sekarang? Oke. Tunggu. Berikan padaku. Kau yang suka merebut orang, cuma bisa menggoda kakak ZKI saja. Kenapa tidak pernah jadi orang luar lagi? ZKI memang benar-benar orang bodoh. Selama 3 tahun, dipermainkan oleh orang sepertimu sampai bingung sekali. Seharusnya dari dulu menyuruh sopir menabrakmu bersama-sama, begitu. Kau bisa menemani anakmu yang belum lahir itu di sana. Kau sungguh jahat sekali. Semua ini karena dirimu sendiri. Kecemburuan yang membuatmu gila, jadi kamu terus-menerus menjebakku. Bahkan anakku pun kamu tidak lepaskan. Betul. Kau sendiri apa-apa sih? Hanya aku yang layak melahirkan anak untuknya.
kakak ZKI tidak akan pernah tahu seumur hidupnya. Awalnya aku yang mengurungmu di kandang anjing dan membuatmu keguguran. Karena kakak ZKI bersedia memaafkanku dalam segala hal. Bahkan saat aku bilang kamu yang menyuap supir untuk menabrakku hingga kakiku patah. Dia bahkan tidak mau menyelidiki. Jadi kamu mengaku kamu yang menyuap supirnya dan menjebakku. Semua ini kamu yang atur sendiri, bukan? Dan kamu juga sengaja membuatku keguguran. Memang iya, terus kenapa? Kakak ZKI hanya akan percaya padaku. Seorang secerdas Chen ZKI bisa tertipu habis-habisan olehmu. Aku kalah dengan ikhlas. Itu karena kakak ZKI mencintaiku dan percaya padaku. Jadi dia mau percaya semua omonganku. Sayang, ini sesuatu yang tak bisa kamu irikan. Untuk seorang pria seperti ini, apakah itu benar-benar sepadan? Kenapa tidak sepadan? Dia adalah penerus grup Chen, salah satu dari 50 perusahaan terbesar di dunia. Setelah aku menikah dengannya, level ini adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa kamu raih seumur hidupmu. Benarkah? Kalau begitu, selamat ya untukmu. Kakak Sekai, kakak Shufei. Bos Chen, mari kita bicara. Kakak Songsong, kamu terlalu tidak mengerti keadaan. Kakak Sekai sudah sibuk seharian. Biarkan dia istirahat sebentar. Abaikan saja dia. Sayang, kamu cuma bisa menggoda kakak ZKI. Kenapa sekarang ada pura-pura lampu lagi? Chen ZKI benar-benar bodoh. Selama 3 tahun ini bisa tertipu habis-habisan oleh orang sepertimu. Sayang, seharusnya dulu supirnya menabrakmu sampai mati. Agar kamu bisa menemani anakmu yang belum lahir itu. Kamu benar-benar jahat. Tian, karena rasa iri hatimu selama ini. Jadi kamu berulang kali menjebakku. Bahkan anakku pun tidak kamu lepaskan. Ya, memang iya. Terus kenapa? Kakak ZKI hanya akan percaya padaku. Seorang secerdas Chen ZKI bisa tertipu habis-habisan olehmu. Aku kalah dengan ikhlas. Itu karena kakak ZKI mencintaiku dan percaya padaku. Jadi dia mau percaya semua omonganku. Sayang, ini sesuatu yang tak bisa kamu irikan. Untuk seorang pria seperti ini, beneran worth it nggak sih? Worth it lah. Dia kan Ali Waris Sen Group, 50 besar dunia. Begitu aku nikah sama dia, level ini gak bakal bisa kamu capai seumur hidup. Prinsip hidupku hancur berantakan, Tian. Kakak Zikai, bukan gitu, dengerin penjelasanku. Dia yang sengaja. Coba kamu jelasin, aku sengaja apa? Sengaja biar semua orang lihat betapa hina cintaku? Atau sengaja kasih tahu semua orang, kakimu nggak cedera? Chen ZKI, ini mainan level tinggi banget ya. Aku nggak mau ikutan. Jadi, Bos Chen, sekarang aku boleh pergi? Jadi, semua yang kamu lakukan cuma buat ninggalin aku? Nggak pernah kepikiran buat tinggal. Jadi, kamu yang sengaja? Aku cuma manfaatin kamu buat bikin Tian marah. Habis bosan sama gue, langsung mau kabur? Chen ZKI, aku yang salah. Aku nggak seharusnya jatuh cinta sama kamu. Makanya, semua penderitaanku selama ini, aku yang minta sendiri. Jadi aku dikurung di kandang anjing. Dipaksa keguguran, semua derita yang kualami. Semua itu pantas buat aku. Hukuman dari langit. Tapi sekarang, aku nerima. Aku terima. Jadi aku nggak bisa pura-pura, semua hal itu kayak nggak pernah terjadi. Aku berterima kasih sama Tian, dialah yang bikin aku sadar. Yang bikin aku ngerti, aku Su Yun Song. Nggak harus selalu sama kamu, Chen ZKI. Kakak ZKI, bukan gitu. Kakak Songsong. Aku tahu.
Kamu merasa aku yang bunuh anakmu. Kalau kamu masih kesal, pukul aja aku. Pukul ya pukul. Aku sanggup bayar. Su Yun Song. Dengerin baik-baik. Tanpa izinku. Jangan harap kamu bisa ninggalin aku. Jaga dia baik-baik. Siapa yang berani lepasin dia? Aku. Bakal bunuh dia. Sayap. Bos Chen, sekarang boleh aku pergi? Lepaskan, gila. Jangan harap kau bisa tinggalkan aku. Kau tahu tidak? Kakak Tian-Tian, demi menyelamatkanku. Mati dengan sangat tragis. Kau lihat sendiri. Kau bilang pria di video ini sudah mati. Dia tidak mati. Aku pernah lihat dia. Kau ngomong apa sih? Dia mati, nyata-nyata, mati di depan mataku. Jangan kau coba-coba. Fitnah dia di depanku. Lepaskan. Chen Zkai. Kau memang kasihannya. Kakakmu pura-pura mati di luar. Hidup enak-enak. Adikmu di bawah perlindunganmu. Hidupnya serba berkecukupan. Kau si pecundang dipermainkan habis-habisan oleh kakak beradik itu. Tian-Tian memang salah. Tapi aku tak izinkan kau. Menyebarkan rumor tentang kakaknya. Lepaskan. Kau memang orang bodoh dari ujung ke ujung. Chen Zkai, lepaskan aku. Aku seumur hidup. Takkan pernah kembali lagi. Pada akhirnya, kau tetap mau pergi. Jiwan, kau tetap mau menikah dengannya. Kuberitahu, aku takkan biarkan kau pergi. Mustahil. Jangan harap bisa pergi dari sini. Chen Zekai, ini penahanan ilegal. Cepat lepaskan kakakku. Yang. Siapa Chen Zekai? Dia. Ada yang melaporkanmu menahan orang secara ilegal. Silakan ikut kami. Senzi Ikai. Segala yang kau lakukan pada kakakku akan kuingat satu persatu. Nanti akan kubereskan denganmu. Kak, kita pulang. Pak. Silakan ikut kami kembali untuk menjalani penyelidikan. Pak polisi, ini semua salah paham. Nona yang baru pergi itu pacarnya Pak Chen. Pasangan lagi cekcok, adiknya maksa datang bela. Salah paham. Lain kali komunikasilah dengan baik. Jangan buang-buang tenaga polisi, aku pasti akan menasihatinya dengan baik. Lebih baik Nona Su pergi, selagi masih muda. Si Pat carry orang untuk dinikahi, daripada di sini disiksa. Diam. Su Yun Song. Hanya bisa jadi milikku. Yang. Bukankah kamu pergi ke AS untuk ikut kompetisi fisik, Kak? Kak, ini hadiah uang yang aku dapat dari kompetisi kali ini. Aku sudah kembali, akan melindungimu dan orang tua dengan baik. Yang kami sudah besar. Kak, ayo cepat ke rumah sakit lihat ayah. Ibu. Biar aku saja. Song. Orang itu melepasmu kembali? Iya, Bu. Membuat ibu khawatir. Jangan khawatir. Syukurlah, kebetulan ayah hari ini pulang dari rumah sakit. Mulai sekarang, kita jalani hidup ini dengan baik. Baik. Song Detong. Ayah. Ibu. Maafkan aku. Yang penting sudah kembali. Tidak perlu minta maaf pada ibu. Oh ayah, sebentar lagi Isyan datang. Apa kamu mau bersiap-siap? Bu, Kak Ishuan begitu baik. Tapi aku. Siapa bilang kamu tidak baik? Kak Ishuan. Kamu datang. Oh iya, kubawakan bubur daging untuk paman. Terima kasih sudah ingat. Sama-sama. Yishuan, kalian berdua keluar ngobrol saja. Ibu mau bantu pamanmu. Menyuapi makan. Ibu. Cepat pergi.
ke depannya. Ada rencana apa lagi? Rencana buka studio desainer, kalau nanti ada proyek. Ingat aku ya, Baiklah, kalau begitu kita menikah lagi saja. Kak Yishuan. Sebenarnya kita tidak cocok, kau orang baik. Hanya tidak mengaget dari kendali Chen ZKI, lalu mencari MU. Aku yang salah padamu. Sudahlah. Ini hanya leluconku. Justru aku harus berterima kasih padamu. Aku sangat senang ketika kamu pikirin aku pertama kali saat mau menikah. Jangan begitu, Kak Yishuan. Kita tidak cocok, Chen ZKI sudah berjanji padaku, dia tidak akan lagi menggangguku mulai sekarang. Sekarang, aku cuma mau hidup dengan tenang. Baiklah. Aku menghargai keputusanmu. Pergi kejar kehidupan yang kamu inginkan sendiri. Terima kasih, Kak Yishuan. Apa yang kamu lakukan? Senzi Ikai. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Ada apa? Sudah selesai lalu mau lepas tanggung jawab ya? Ya. Kenapa? Malu? Atau kamu menyesal karena aku tidak melanjutkannya? Apa yang kamu omongkan omong kosong itu? Udah ZKI, jika kamu tidak melakukan usaha juga, aku akan telepon polisi. Ini cuma permainan sepasang kekasih kok. Kenapa harus repot panggil polisi? Siapa yang jadi pacarmu? Pergi sana. Chen ZKI. Semua luka yang kamu berikan padaku dulu, aku sudah tidak mau menghitungnya lagi. Tapi sekarang aku cuma mau menjauh sejauh mungkin darimu. Aku tidak mau lagi punya hubungan apapun denganmu. Aku akan menebus kesalahanku padamu. Tebus? Dengan apa kamu menebusku? Saat aku dan dia bersama-sama ditabrak mobil, kamu cuma dengar cerita sepihak dari dia. Kamu bilang aku yang sewa mobil untuk tabrak dia, padahal lukaku lebih parah, tapi kamu cuma percaya dia. Saat aku tergeletak di jalan berlumuran darah, kamu memeluknya dan berjalan melewati depanku. Aku bangun sendiri dan pergi ke rumah sakit sendirian. Saat itu aku berpikir, apakah kamu sedang tertipu oleh Tian-Tian untuk sementara waktu? Sampai aku diurut Tian-Tian dalam kandang anjing, aku menangis memohon padamu, aku berkata, tolong selamatkan anakku. Tapi apa yang kamu katakan padaku saat itu? Dia sangat ketakutan. Kamu bilang aku menghancurkan kakinya, dia membunuh anakku. Itu sebagai ganti untuknya. Apa itu sama? Chen ZKI. Sejak saat itu, perasaan untukmu sudah lama menghilang. Anak sudah hilang, Chen ZKI. Aku tanya kamu. Saat kamu melihat yang menyakitiku berkali-kali, pernahkah kamu memikirkan aku? Pernahkah kamu sekali saja merasa kasihan padaku? Sedikit saja. Itu sudah cukup. Sudah kukatakan. Aku akan menggantimu. Mengganti? Dengan apa kamu menggantiku? Ini trik barumu? Atau siasat? Maksudmu keluargaku? Atau Chen Yishuan? Chen ZKI. Hati manusia tidak dingin dalam sehari, kekecewaanku padamu terkumpul sedikit demi sedikit antara kita berdua sekarang. Akhir terbaik adalah jangan pernah berhubungan lagi selamanya. Suyun Song. Sepanjang hidupmu, kamu hanya milikku. Intinya kamu tidak ingin melepaskanku. Suyun Song, awalnya kamulah yang menggodaku jika ingin berpisah. Harus aku yang mengatakannya. Kamu egois. Chen ZKI, kamu cuma bajingan licik, jangan kira aku takut padamu. Berhenti. Baik. Ayah. Kamu keluar dari rumah sakit. Duduk dulu, temani ayah minum teh lagi. Baik. Ceritakan pada ayah, bagaimana hidupmu. Dengan orang itu, ayah tidak tahu. Kenapa kalian berdua sampai seperti ini? Tapi ayah mengerti. Dia tidak akan mudah melepaskanmu. Ayah, aku sudah jelaskan padanya, percaya atau tidak. Itu urusannya. Masalah pribadimu, ayah tidak pernah ikut campur dulu. Hanya merasa Yishuan yang paling cocok untukmu. Tapi sekarang kedua keluarga kita seperti ini. Ini kesalahan anakmu. Kakak Yishuan, aku tidak pantas untuknya. Bodoh, di hati ayah kamu selalu yang paling berharga. Paling cantik, hanya yang terbaik yang pantas untukmu. Song Song. Waktunya makan nih. Ayah, ayo makan. Hari ini aku masak semua makanan yang kalian sukai. Adikmu kenapa ya sampai jam segini belum pulang juga? Aku telepon dulu tanya kabarnya. Ini ayah, duduk dulu. Guru Lee. Ada APA? Apa yang dikatakan guru? Guru bilang dia sudah pulang setelah sekolah selesai. Aku keluar cari dia dulu. Bu, jangan pergi deh. Biar aku aja yang cari.
Tenang aja. Ini sudah kita periksa, ini bukan darah, kemungkinan itu. Cuma ulah orang iseng. Kasus ini akan kita teruskan tindak lanjutnya. Silakan Bapak Ibu pulang tunggu kabar ya. Halo, apakah Anda pernah lihat orang ini? Kira-kira tingginya segini. Halo, permisi boleh tanya, apakah Anda pernah lihat orang ini? Kemana dia ya? Chen ZKI, keluarin kamu. Nona Su, Tuan muda belum pulang juga. Chen ZKI. Mana kamu sembunyikan adikku? Apakah kamu gak ada frekuensi? Adikmu? Apa buktinya kalau aku yang menyembunyikannya? Bu, Song Song, Song, apakah adikmu sudah ketemu? Oyemyu. Ayahmu tadi masuk rumah sakit lagi. Bu, tolong jaga ayah baik-baik dulu ya. Oak, Aku pasti akan bawa Xiao yang pulang. nanti ketika ayahmu keluar dari rumah sakit, kamu yang jemput dia ya? Chen ZKI, apakah kamu gak ada habis-habisnya sih? Orang yang gak ada habis-habisnya itu kamu kan? Apa yang harus aku lakukan biar kamu berhenti? Aku sudah bilang berkali-kali sama kamu. Kita berdua sudah tidak ada hubungan lagi. Kenapa kamu gak mau lepaskan aku dan keluargaku sih? Kamu benar-benar bajingan dari ujung ke ujung. Suyun Song. Kalau minta tolong, harus punya sikap yang baik. Kamu, Ayo pergi. Chen ZKI, kamu turun dari mobil. Hei, Song Song, semua pemasok keluarga Chen sudah membatalkan kontrak. Departemen pemasaran hampir tidak bisa bertahan lagi. Yishuan sekarang berikutan untuk keluar dari rumah sakit. Bilang mau cari pemasok di Amerika. Nyonya Chen pagi-pagi sudah datang ke rumah membuat keributan. Kapan kamu pulang? oke. Aku sekarang cari Chen ZKI. Maaf, Tuan Muda sudah ada janji. Halo, saya mau cari Chen ZKI. Hello, Nona. Ada janji Tinyu? Maaf, tidak ada. Bisakah kamu sampaikan pesan saya? Maaf, Nona. Tanpa janji. Anda tidak bisa bertemu Bos Chen. Lihat penampilannya yang lusuh itu. Masih mau ketemu Bos Chen. Coba lihat diri sendiri di cermin dulu. Carrie Zikai, ikut aku. Bos Su. Astaga, Bos Su malah membawanya naik. Jangan-jangan dia calon nyonya kita? Kamu buta ya? Bos Chen setiap hari bersama Nona Tian. Keluar masuk berdua. Kayla nyonya. Pasti Nona Tian. Maaf, salah pintu. Nona Su, mau tunggu di ruang tamu? Tidak usah. Terima kasih. Kak Zekai, aku tidak peduli. Selama aku belum menikah, pernikahanmu dengannya tidak boleh diumumkan. Kak Zekai, ingat ya, siang nanti. Aku tunggu di Food Garden. Kalau begitu, aku duluan ya. Kak Song Song, kemarin malam terlalu capek. Siang nanti aku ada janji dengan Kak Zekai. Jadi aku pulang dulu. Lain kali, aku traktir makan. Cepat pergi. Jangan berakting di depanku. Kalau bikin jijik lagi, pipimu ku banting. Kak Song Song, kok bisa perlakukan aku seperti ini? Aku cuma mau menyapa saja. Kak Song Song, kenapa kamu suka sekali menuduhku seenaknya? Seni perminuman tehmu bagus, sayangnya. Kamu membuatku jijik. Masih tidak mau pergi? Kok si Kai. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi duluan ya. Lepaskan. Aku muak denganmu. Bos Chen sekarang ditolak sama orang dong. Kamu mau daftar pernikahan sama aku? Aku jamin semua orang di sekitarmu aman, dan antara aku dan kamu. Ini pernikahan rahasia. Naik ke sini.
Chen ZKI. Karena kita sudah putuskan untuk daftar pernikahan, aku harap bisa mendapatkan hormat yang paling besar. Katakan saja. Kamu tidak boleh mengganggu kerja. Aku harus punya milikku. Lingkungan kehidupanku sendiri. Aku tidak bisa menghidupimu. Atau, kamu mau memanfaatkan pekerjaan. Untuk ketemu mantan pacarmu, tidak boleh pergi. Tidur. Chen ZKI, 3 tahun yang lalu kamu perlakukan aku seperti itu. Sekarang kamu paksa aku tinggal di sisimu dengan cara begini. Ini kan sikapmu yang mau menebus kesalahan padaku? 3 tahun lalu kamu bilang kamu cinta aku. Sekarang aku tanya, kamu sekarang masih cinta atau tidak? Pikir dulu baru jawab, cinta atau tidak cinta. Cinta. Ayo jalan. Pikiran kemana-mana. Suamimu ada di sini loh. Lagi mikirin siapa? Chen ZKI, jangan gila. Aku tidak punya waktu main-main sama kamu. Cepat lepaskan aku. Boleh aku melepaskannya kok. Cium aku dulu. Sayang. Malam ini adalah malam pernikahan kita. Halo. Lepaskan orangnya. Adikmu sudah sampai di rumah. Jahat sekali. Sejahat apapun aku tetap suamimu. Ayo, pergi makan. Halo Pak, mau pesan apa? Berikan beberapa hidangan andalan toko kamu. Kamu tidak perlu kerja hari ini? Hari ini aku nikah loh. Tidak bolehkah aku cuti sehari? Ingat, kita sudah daftar pernikahan. Nanti, harta aku adalah harta kamu, aku adalah suamimu. Chen ZKI, kau repot-repot begini. Memaksaku menikah denganmu. Hanya untuk memelasiku seperti ini. Apa kau mengerti menghormati orang lain? Diam. Makan. Apa yang kuberikan? Entah kau mau atau tidak. Kau harus menerimanya. Chen ZKI. Di rumah jangan merokok. Perusahaanmu bangkrut, kau tak perlu kerja. Aku tidak bisa ambil cuti nikah 2 hari. Bangun. Kau paksa aku menikah denganmu dengan mengancam orang yang kusayangi. Kau pikir kita benar-benar menikah? Suyun Song, masa lalu sudah berlalu. Mau atau tidak, kau adalah Nyonya Chen-ku. Uangku, kau boleh pakai semaumu. Apapun yang kau mau, bisa kuberikan. Sudah kukatakan, aku akan membalasmu. Semua yang kukatakan serius. Chen ZKI, kau bisa sampai segini demi Tian-Tian. Kau begitu peduli padanya, kenapa tidak menikahinya? Chen ZKI, bertahun-tahun ini demi memberinya. Rasa aman, berapa banyak yang dilakukan untukmu? Kau sendiri tahu, kan? Apa yang kuinginkan? Kau bisa beri? Apa yang kau mau? Katakan, apapun yang kau mau, bisa kuberi. Aku merasa bersalah pada Tian-Tian. Sudah kukatakan, kakaknya adalah satu-satunya. Keluarga di dunia ini, mati karena aku. Kau berbeda dengannya. Apapun yang kau mau, bisa kuberi. Lepaskan. Suyun Song, kenapa kau tidak bisa melupakan masa lalu dan hidup bersamaku lagi? Kau bilang begitu, seolah aku yang perhitungan. Chen ZKI, kukatakan sekali lagi. Tian Wei sebenarnya tidak mati. Kau sendiri yang tidak mau menerima selama bertahun-tahun. Kalau kau ditipu, itu karena kau bodoh. Kau tidak dengan kemampuanmu sebagai dosen. Yang hebat, mana mungkin tidak bisa menyelidiki. Dan pembicaraanmu dengan Tian waktu itu, aku dengar semua. Katamu dia tidak bisa mengumumkan. Kita menikah sampai dia menikah, kan?
Kalau kau tak paham cinta, buat apa minta cinta dariku? Chen ZKI, cinta seperti apa yang ku mau? Pria milikku, semua perhatiannya. Semua cintanya hanya untukku. Kalau kau benar cinta aku, maukah kau lihat aku terhina begini? Tega kau lukai aku? Semua yang kau lakukan hanya buktikan satu hal. Kau tak pernah cinta aku. Air. Bukankah kau yang selalu bicara masa lalu, Chen ZKI? Kau rindu gadis yang dulu. Matanya, hatinya hanya padamu. Dia sudah kau bunuh. Halo. Song Song. Aku ingin ketemu kamu. Oh, Kak Ishuan. Song Song. Ayo pulang sama aku. Jangan begini, Kak Ishuan. Apa karena Chen ZKI? Dia ancam kamu lagi? Gak apa-apa. Aku pasti bisa lindungi kamu. Ayo ikut aku. Ok. Aku dan Chen ZKI sudah baikan. Dia pasti akan baik sama aku nanti. Legalah lihat kamu baik-baik, Kak Ishuan. Cepat pergi. Tidak. Song Song. Kak Ishuan. Aku tak sekaya keluarga Chen ZKI. Tapi aku lebih cinta kamu, Song Song. Jangan begini, Kak Ishuan. Song Song. Apa dia ancam pakai aku lagi? Kak Ishuan. Kamu pantas dapat wanita lebih baik. Kamu paham maksudku? Aku pernah masuk penjara, pernah keguguran. Sampai sekarang pun, masih berantem sama Chen ZKI. Walaupun kamu nikahi aku hari ini, hatiku masih terpaut padanya. Ini tak adil buatmu. Tidak. Song Song, asal akhirnya itu kamu. Itu sudah cukup kan? Song Song. Lepaskan. Bagaimana kamu tahu kalau aku tidak berpikir begitu? Tidak peduli bagaimana Chen ZKI memperlakukan aku tetap mencintainya. Aku mencintainya dulu. Dan akan lebih mencintainya nanti, Kakak Ishuan. Bahkan kalau Chen ZKI menyakitiku sehebat apapun,
Aku tetap memilih hidup yang bersamanya. Jadi mulai sekarang, jangan ganggu hidupku lagi. Song Song. Lepaskan. Chen ZKAI, berhenti bertengkar. Jangan, Chen ZKAI. Berhenti. Jangan pukul Chen ZKAI. Berhenti. Kita pulang saja. Senzi Ikai. Chen Yishan. Bekerja samalah dengan aku. Kak Song Song, aku tahu kamu sudah kembali. Aku khusus bawa beberapa buah untuk menjengukmu. Di mana kakak ZKI? Kalau tidak mau aku menamparmu, cepat keluar dari sini. Aku muak melihatmu. Apa gunanya kamu muak denganku? Aku sudah lakukan banyak hal buruk padamu. Apakah kakak ZKI pernah menyalahkanku sedikit pun? Kenapa kamu memukulku, Kak Song Song? Apa yang terjadi ini? Kok si Kai. Aku cuma mau datang minta maaf ke kakak Song Song. Tapi dia, aku tidak sentuh dia. Aku cuma lihat orang bodoh berakting. Percaya atau tidak, itu terserah kamu. Kelihatannya kamu senang sekali menontonnya kan? Tentu dong. Lagikan itu orang luar yang juga perempuan. Benar-benar tidak menjaga sopan santun sebagai laki-laki ya, Chen ZKI. Cemburu ya? Kakak ZKI, jangan bertengkar karena aku. Jangan bertengkar jika kakak Song Song tidak suka aku bisa pergi kok. Kok si Kai. Kaki aku kayaknya terkilir. Bisakah kamu antar aku pulang? Chen ZKI. Jangan lupa kamu adalah laki-laki yang sudah menikah. Cepat. Naik ke atas dan pakai bajumu dengan benar. Aku ganti baju dulu. Tunggu di sini sebentar. Siapa yang kamu mau buat muak di sini? Suyun Song. Kamu sombong apa sih? Jangan pikir. Kamu sudah menikah dengan Kak ZKI, berarti kamu istrinya. Aku kasih tahu. Selama aku ada, kamu gak akan pernah bisa muncul. Bisa muncul atau enggak, yang tertulis di kolom pasangannya adalah namaku. Kamu cuma bohongin diri sendiri. Bisa ubah fakta ini? Cepat pergi. Tian-Tian mana? Pergi. Halo? Kamu mau apa? Tian-Tian mau bunuh diri. Jangan mendekat. Tian-Tian, kamu ngapain lagi? Kak si Kai. Biarkan aku mati aja. Kata Kak Song Song benar. Aku cuma pembawa sial. Orang tuaku udah mati. Kakak satu-satunya juga mati. Aku cuma terlalu takut kehilangan kamu. Makanya ke Kak Song Song, aku lakuin banyak hal buruk. Aku memang pendosa, Kak ZKI. Jangan urusin aku. Aku mending mati aja. Tian-Tian, kematian orang tuamu dan kakakmu. Bukan salahmu. Aku janji akan jagain kamu. Pasti gak akan ninggalin kamu. Jangan. Kamu bohong. Kak Song Song udah bilang, dia bilang. Kalian udah nikah. Kalau aku masih cari kalian, dia bakal lepasin anjing gigit aku. Seharian bawa pisau kecil, nakut-nakutin siapa? Kalau masih ancam bunuh diri, aku kasih kamu rasain. Gimana rasanya putus asa? Chen ZKI. Suyun Song. Gimana? Balik buat balas dendam gua. Si manis Tian-Tian? Ayo, bilang. Kali ini mau nyiksa aku gimana lagi? Silakan. Chen ZKI. Kalau aku sampai mengernyit, berarti aku bukan Suyun Song. Kamu beneran mau bunuh dia, ya? Kamu tahu gak? Kakaknya mati karena aku. Mamanya juga bunuh diri karena sedih kehilangan anak. Aku bukan keluarga Tian. 2 nyawa. Urusanku apa?
Chen ZKAI, yang mulai duluan yang salah. Kamu paham gak sih? Selalu ancam bunuh diri untuk mengancam kamu. Terus. Aku tekankan lagi, kamu gak ngutang apa-apa ke keluarga Tian. Mereka yang bunuh anakmu. Pergi. Sini. Pakai ini. Bunuh aku pakai ini. Supaya urusan kita berdua selesai. Gak perlu ribut lagi nanti. Kamu anggap aku apa? Nggak bunuh? Kalau nggak, aku tidur. Suyun Song, lihat aku. Suyun Song, lihat aku. Suyun Song, kamu jangan pura-pura mati. Kamu selesai nggak sih, Chen ZKAI? Yang jelas kamu yang sakiti orang, ngapain kamu yang sedih? Chen ZKAI. Aku nggak sedih apa? Tian. Semua yang Tian lakukan selalu benar. Segala yang dia lakukan ke aku selama bertahun-tahun ini. Pernah kamu perhitungkan? Anak kita hilang. Pernah kamu merasa bersalah? Pernah kamu berpihak ke aku? Seperti kamu berpihak ke dia? Antara kita selalu terhalang Tian. Hati ini kan daging. Aku juga bisa sedih. Aku juga bisa sakit hati. Aku juga bisa sakit. Halo. Kakak kepar. Kak kai mabuk. Cepat ke bar mabuk ambil dia. Kakak kepar. Syukurlah akhirnya kamu datang. Cepat bawa dia pergi. Makasih ya. Minum segini banyak. Pergi. Semua pergi dari sini. Keluar sana. Kakak ZKAI. Kenapa kamu nggak angkat telepon aku? Kenapa kamu nggak datang jenguk aku? Kakak Song Song itu jahat banget. Dia malah mau bunuh aku. Kamu takut mati? Terus aksi bunuh diri ini buat siapa? Tian. Ada hal-hal yang harus dihentikan. Dia perlu kasih kamu. Lagi sama bertahun ini. Hal-hal yang kamu lakuin ke dia, mati 10 kali pun gak cukup bayar. Kakak ZKAI. Kamu tidak percaya padaku. Tanggung jawabku padamu itu satu hal, tapi sejak 3 tahun yang lalu kamu sudah mulai merencanakan menjatuhkannya, itu adalah fakta. Kepercayaan dasar antara aku dan kamu sudah hilang sejak kamu menggunakan patah kaki palsu, sampai pada saat dia masuk penjara, semuanya sudah tidak ada lagi. Tian, selama bertahun-tahun aku merawatmu. Itu karena kakakmu meninggal karena kesalahanku. Aku berhutang pada kakakmu, tapi aku tidak berhutang apapun padamu. Kakak ZKAI, apakah kamu benar-benar tidak mau peduli lagi denganku? Kalau kamu bersikap seperti ini, betapa khawatirnya kakakku di alam sana. Yang lebih perlu dikhawatirkan oleh kakakmu adalah, dia adalah orang yang jujur dan tidak mementingkan diri sendiri. Bagaimana bisa punya adik perempuan sekejam kamu? Selama bertahun-tahun, karena kamu aku kehilangan begitu banyak hal. Aku kehilangan anakku sendiri. Dan hampir kehilangan orang yang paling aku cintai. Kakak ZKAI, aku sudah menyadari kesalahanku. Baru sekarang menyadari kesalahan? Aku bilang padamu, jangan pernah lagi mengganggunya. Kakak ZKAI. Tian. Perbuatanmu yang melampaui batas sudah sangat memengaruhi hidupku dan kehidupanku. Kakak ZKAI, aku benar-benar sudah menyadari kesalahanku. Jangan tinggalkan aku, ya? Aku juga kebutaan karena cinta. Aku hanya terlalu mencintaimu. Aku akan berubah. Aku bukan keluarga MU. Jika kamu ingin punya keluarga, cepatlah menikah dan punya anak. Tidak, kakak ZKAI, jangan lakukan ini. Kamu sudah berjanji padaku. Kamu hanya menikah secara rahasia dengan Suyun Song kan? Jangan ingkar janji. Cukup. Tian. Selama bertahun-tahun ini, uang yang aku habiskan untukmu saja sudah lebih dari 1 miliar. Kematian anakku sudah cukup untuk menebus nyawa kakakmu. Kalau nanti ada apa-apa, kamu hubungi asistenku saja.
Jangan lagi telepon aku. Aku sudah menikah. Kamu bersikap seperti ini akan sangat mengganggu pernikahan dan keluargaku. Jangan, kakak ZKI. Hyunsong, dasar kamu manis sekali. Ingin memenangkan kembali hatinya? Besok, lakukan seperti yang aku katakan. Song Song. Nanti, aku perlahan akan menghangatkan hati dinginmu kembali. Seumur hidup. Kalau kangen sama aku, panggil suamiku, dong, biar aku dengar. Malam ini kamu tidak bisa tidur ya? Kalau ada apa-apa cepat bicara. Malam ini aku ajak kamu makan keluar, ingat tunggu aku ya. Aku punya hadiah buat kamu. Song Song, kamu hari ini nggak ada waktu ya? Kakak Ishuan, mulai sekarang kita jangan hubung-hubungan lagi. Aku tahu, Song Song. Aku mau pergi ke luar negeri. Kayaknya setelah ini, kita tidak akan bertemu lagi. Bolehkah kamu datang bertemu aku sekali saja? Halo, malam ini aku harus antar dokumen dulu. Setelah selesai antar aku akan cari kamu. Kakak Ishuan. Aku kira kamu tidak akan datang. Ini adalah gelombang lumpur favorit Anda. Tidak usah, aku cuma datang ketemu kamu sebentar. Sebentar lagi aku langsung pergi. Setelah aku pergi kali ini, aku tidak tahu kapan kita Bisa bertemu lagi. Ini hadiah yang dari dulu aku ingin kasih ke kamu. Ini terlalu berharga. Kakak Ishuan, kita cuma teman biasa kok. Tidak perlu melakukan hal seperti ini. Jangan merasa tertekan. Ini cuma barang biasa saja. Kamu suka nggak? Aku pasangin buat kamu. Song Song. Hei tai ya. Kamu juga hati-hati. Sudah deh kakak Ishuan. Aku harus pergi. Kamu juga cepat pergi. Jangan sampai hati-hati. Song Song. Ini aku pesan khusus buat kamu. Minumlah. Wah, kakak Song Song. Kenapa kamu juga ada di sini? Kenapa selalu ada kamu di mana-mana sih? Kok Song Song. Aku juga tidak sengaja ketahuan kamu diam-diam. Selingkuh di belakang kakak ZKI, merayu pria lain. Tapi tenang saja. Aku akan rahasiakan ini dari kakak ZKI. Tidak akan biarkan dia. Tahu kok, Ini kakak tetangga yang tumbuh bersama aku dari kecil. Kalau kamu bicara omong kosong lagi, aku tampar mulutmu sampai hancur. aduh, aku takut banget nih. Lebih baik kamu tetap keras kepala seperti ini terus. Chen ZKI, lepasin dia. Suyun Song. Kamu berani bantu dia? Aku bunuh dia dulu. Lalu giliranmu. Senzi Ikai. Jangan main gebak melu. Song Song. Dia nggak cinta sama kamu. Cinta atau enggak, dia tetap istriku seumur hidup.
Ini urusanmu apa? Chen ZKAI, berhenti tawur. Kalau kamu masuk penjara, aku nggak akan jenguk. Dengar dulu penjelasanku. Keadaannya nggak kayak yang kamu kira. Aku sama dia nggak ada apa-apa. Dia sengaja bikin kamu marah. Su Yun Song. Apa aku terlalu manjain kamu belakangan ini? Bilang sibuk, malah selingkuh di belakangku? Kakak Song Song, kamu keterlaluan banget. Tahu nggak sih, Kak ZKI udah nungguin di restoran buat makan malam romantis bareng kamu. Untung aja ketahuan sama aku. Kalau nggak, entah berapa banyak tanduk yang kamu kasih ke Kak ZKI. Chen ZKAI, dengerin aku dulu. Bukan kayak gitu, kamu luka. Kita ke rumah sakit dulu, ya? Luka Kak ZKI nggak bisa sembuh di rumah sakit. Kakak Song Song, kamu benar-benar nggak seharusnya. Kamu tahu nggak, Kak ZKI udah siapin bunga sama cincin. Mau lamar kamu lagi. Tapi yang datang malah kamu. Ingat sama mantan. Diem loh. Udah lama pengen tampar. Sensi Ikai. Kamu hampir sakiti Song Song. Dengar ya. Belum ada yang berani hianatin aku. Orang terakhir yang hianat. Sekarang masih kasih makan ikan di Atlantik. Chen ZKAI, kamu kan janji bakal ganti rugi ke aku. Tapi sekarang nggak mau denger penjelasanku sedikit pun. Gini caramu mau jalani hidup bareng aku? Penjelasan? Itu juga tergantung siapa yang jelasin. Pergi. Aku bawa kau pergi. Chen ZKAI, jangan kau sentuh dia. Lepaskan kami. Su Yun Song. Ingat, aku pernah bilang, kalau anak ini berani cari kau lagi, Lepaskan dia. aku jadikan dia pupuk. Lepas. Tangkap dia. Sensi Ikai. Jangan sentuh dia. Lepaskan dia. Lepas. Chen ZKAI, jangan sembarangan. Suruh mereka lepaskan dia, cepat. Song Song, ngomong sama dia percuma. Sensekai, dia IT orang gila. Aku mohon, apa yang kau mau supaya lepaskan dia? Chen Yishuan, berani-beraninya kau mengincar cewekku, ini semua salahmu sendiri. Gimana? Kubur dia di kebun belakang kita. Kau ada waktu, bisa datang lagi mengincar. Aku cukup perhatian kan? Ayo. Chen ZKAI, lepaskan aku. Dasar manis. Lepaskan. Lepaskan dia. Dengar nggak? Berani kau tusuk aku untuk cowok? Ayo, biar kau tusuk lagi. Kalau hari ini kau nggak bunuh aku, hari ini aku kubur dia hidup-hidup. Chen ZKAI, kau mau bunuh aku, ya sudah aku mati. Cukup kan? Lepaskan dia. Su Yun Song, aku lepaskan dia. Kasih aku, baik-baik. Biarkan dia keluar pintu ini dengan selamat. Su Yun Song. Kau keterlaluannya. Kasih pisau itu. Suruh keluarga Chen jemput. Sensi Ikai. Telepon keluarga Chen. Su Yun Song. Berani kau ancam suamimu untuk seorang cowok? Sudah siap mati? Lepas. Tanda tangan. Kau yakin? Kamu sudah selingkuh, masih mau menempati posisi Nyonya Chen? Tanda tangani. Baik. Aku tanda tangan. Su Yun Song. Mulai hari ini, kamu cuma anjing peliharaanku.
Yang ZKI. Teriak apa? Aku belum mati. Kamu bohong padaku, pergi ketemu selingkuhanmu. Bahkan karena selingkuhanmu itu, kamu tusuk aku. Bagus. Su Yun Song. Aku ingat kamu. Nona Sue. Setelah hamil, kurangi aktivitas berat. Kamu pernah keguguran. Dinding rahimmu rusak. Kalau janin ini tidak bisa dipertahankan, akan sulit punya anak lagi. Lebih baik hati-hati. Su Yun Song. Kenapa menghindariku? Tidak ada apa-apa. Ke rumah sakit sendirian buat apa? Bantu teman beli obat. Beli obat? Bantu teman? Siapa? Aku kenal tidak? Chen ZKI, kau sudah selesai belum? Belum. Sekarang, di depanku, telepon temanmu. Chen ZKI, apa aku tahananmu? Harus kau kendalikan seperti ini? Kalau begitu, katakan padaku. Kamu ke rumah sakit sendirian buat apa? Wanita seperti aku yang bisa dimiliki siapa saja. Mungkin rumah sakit untuk kencan dengan selingkuhan. Su Yun Song. Bos Chen, dekan Su sudah menunggu rapat. Su Zung Song, kamu selesai. Aku tanya, kemarin ke rumah sakit buat apa sebenarnya? Beli obat untuk teman. Lepaskan aku mau masak sarapan. Jangan pergi. Lepaskan, aku tidak enak badan. Pergi sana. Kenapa? Sekarang kamu sedang menolakku demi Chen Yishuan, ya? Selamat, Kak Kai. Apa maksudmu? Ini dari seorang dokter temanku yang menemukannya. Katanya, Kak Song Song Hamel. Selamat Kak ZKI, mau jadi ayah nih. Ini alasannya kamu ke rumah sakit kemarin sembunyi-sembunyi. Siapa ada?
Bawa dia ke rumah sakit. Chen Zekai, kamu mau apa? Anaknya punyamu. Jangan gegabah. Anaknya punyaku. Kenapa sembunyi-sembunyi ke rumah sakit? Sayang, gugurin anaknya. Aku baru percaya. Kamu gila. Aku nggak mau. Tian, kamu tahu yang sebenarnya. Tolong jelasin ke Chen Zekai. Tolong jelasin anaknya punya dia. Aku mohon. Tapi Kak Song Song, kok hamilnya nggak duluan, nggak belakangan? Justru pas lagi deket sama Chen Yishuan. Langsung hamil. Kak Zekai wajar saja curiga. Diam. Ngomong apa sih? Aku ngerti kok Song Song. Kak Zekai udah ketangkep basah. Masih bilang sama Chen Yishuan, nggak ada apa-apa. Ya udah anggap aja aku nggak ngomong apa-apa. Kak Zekai, mungkin. Kak Song Song juga nggak sengaja. Gimana kalau? Maafin dia sekali aja. Paling nggak, nambah satu anak aja. Tian, kamu jahat banget. Kita ada masalah. Seret aku, jangan sentuh anakku. Chen Zekai, aku nggak bersalah, percaya aku. Percaya anaknya punyamu. Suyun Song. Kamu bikin aku jijik. Tangkap. Lepasin Chen Zekai. Anaknya punyamu. Lepasin Chen Zekai. Kamu nggak berhak rampas hakku jadi ibu. Lepasin. Bawa pergi. Lepas. Chen Zekai, brengsek. Chen Zekai, lepasin aku. Anaknya punyamu. Kamu nggak boleh gini. Apakah menurutmu aku masih akan percaya apa yang kamu katakan? Chen Zekai, tanpa persetujuan dia, kamu tidak bisa melakukan ini. Diam. Pergi dari sini. Chen Zekai, apa yang kamu lakukan ini melanggar hukum. Chen Zekai, kamu tidak punya hak untuk mencabut hakku sebagai seorang ibu. Wanita menyebalkan sepertimu, sama sekali tidak pantas punya anak. Jadi selama ini kau pikir aku seperti itu? Kau akan menyesalinya. Kalau kau nurut saja dan gugurkan bayi ini, masalahmu dengan Chen Yishuan akan kita anggap selesai. Tidak mungkin. Aku sudah kehilangan satu anak, kau bisa lakukan. Tes DNA. Anak ini adalah milikmu, kau tidak bisa mengambilnya dariku. Chen Zekai. Jangan paksa aku benar-benar akan mati. Setiap kata yang kau ucapkan, aku tidak percaya satupun. Kali terakhir kau karena Chen Yishuan menusukku, lukanya sampai sekarang masih terasa sakit. Ingin aku membesarkan bayimu dan Chen Yishuan? Mimpi. Lakukan. Jangan datang mendekat. Kalau datang mendekat, aku akan bunuh dia. Zekai, jangan datang mendekat. Chen Zekai, kau mau paksa aku gugurkan bayi ini? Tidak mungkin. Suyun Song, lepaskan orang itu. Aku bisa tidak memedulikan soal kau yang berkhianat padaku. Lepaskan orang itu. Sudah terlambat. Sekarang giliranku yang memedulikan semua hal yang kau lakukan padaku. Menyingkir. Suyun Song, kalau kau kali ini nurut saja, pulang denganku ke rumah sakit. Gugurkan anak ini. Kita masih bisa hidup baik-baik seperti dulu. Aku tidak akan menggugurkan anak ini. Aku pasti akan melahirkannya. Selama anak ini lahir, aku jamin dia tidak akan hidup lebih dari sehari.
Suyun Song. Song Song. Kenapa darahnya keluar sebanyak ini? Dokter. Zikai, Di mana Suyun Song? Kakai, tenanglah. Lepaskan. Kakai, mau kemana? apa yang kamu inginkan? Aku mau ke rumah sakit. Dia terluka, aku harus menemani dia. Bu, tolong bantu aku malam ini. Rebus sedikit sup ayam, aku akan mengantarkannya untuknya. Sup ayam? Mau kamu antar kemana sih? Aku antar dia ke rumah sakit, dia kehilangan banyak darah. Pasti butuh nutrisi tambahan. Aku pergi dulu. Dia sayangnya tidak bisa meminumnya lagi, Suyun Song. Dia sudah meninggal, ZKAI. Selama 3 hari kamu koma, banyak hal yang terjadi. Suyun Song, dia meninggal dalam kecelakaan mobil. 2 nyawa hilang sekaligus, ketika sampai di rumah sakit langsung dinyatakan gagal diselamatkan. Setelah ayahnya mendengar berita itu, dia juga menyusul pergi. Kamu telah mencelakai 3 nyawa, ini adalah dosa yang kamu buat. Tidak mungkin. Bos Chen, Nona Su gagal diselamatkan. Meninggal di tempat. Saat itu, aku berada di lokasi kejadian. Asisten Song. Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, apakah kamu percaya aku akan membunuhmu sekarang juga? Kamu membunuhnya, apa Suyun Song bisa? Hidup kembali? Dia sudah dikeburkan hari ini. Ini adalah tes DNA yang dia minta dibuat secara khusus sebelum dia meninggal. Lihat sendiri. Bagaimana mungkin? Anak ini benar-benar milikku? Suyun Song. Sensei Kai, kamu pantas mati. Chen Yishuan. Kamu yang pantas mati. Senzi Ikai, Kakai, pergi dari sini. Jangan kau jalan perjalanan ke kaku ke Lambaka. tenanglah Kakai. Senzi Ikai, kamu sendiri yang membunuh Song Song. Apa hak kamu lagi datang ke sini? Kalian semua membela Suyun Song. Pura-pura mati kan? Hari ini bahkan jika dia benar-benar sudah mati, aku akan tetap mengeluarkannya dari kubur. Untuk dicerca, aku. Kakai, apakah kamu sudah gila? Aku tidak gila. Kakakku sudah dibunuh olehmu. Apalagi yang kamu inginkan? Karena kematian kakakku, Ayahku tidak tahan menerima pukulan. juga menyusul pergi. Senzi Ikai, kau telah menghancurkan keluarga Su. Pelanggar ini kau lagi. Jangan pura-pura di depanku. Suruh Suyun Song keluar temui aku. Senzi Ikai, Song Song sudah meninggal. Mau dia keluar bagaimana? Kai Ji, Kakap, Jangan berantem di depan makam kakakku, Kaiga. Xiao Yang, si brengsek ini yang bunuh kakakmu. Jangan halangi aku. Ayo, tangkap mereka berdua. Senzi Kai, lepaskan. Buku harian ini ditulis kakakku sejak hari pertama kenal kau. Selama ini, betapa dia mencintaimu, aku lihat sendiri. Tapi kau, bagaimana kau perlakukan dia selama ini? Hidup bersamamu lebih sakit dari mati. Dia manusia, dia bisa sakit hati. Minggir sana. Bangsat, siapa yang kau lawan? Mau mati? Hari ini aku patahkan lehermu. Lepaskan anakku. Lepas. Minggir. Senzi Kai. Putriku sudah kau bunuh. Mau apa lagi? Apa salah putriku padamu? Sampai mati pun kau tak lepaskan dia. Anakku. Dulu ibu selalu bilang, jangan cintai pria ini. Tapi kau tak dengarkan. Sekarang nyawamu hilang, bagaimana ibu hidup? Apalagi yang ditunggu? Maaf, bersihkan tempat ini. Kalian mau apa? Lepaskan anakku. Chen Zekai, kau akan dapat balasan. Senzi Kai,
Kali ini kau yang datang sendiri. Gali. Mau apa, Kak Aige? Kau hila. Mau apa? Kembali, kau brengsek. Senzi Kai. Kembalikan Song. Aku mohon, kembalikan dia. Dia harus segera dimakamkan. Kai. Ini bukan Song. Masa Song bisa mati? Song gak mati. Ini bukan Song. Kai. Mending kita kuburkan Nona Su dengan tenang. Pergi sana. Suyun Song, hidup dia wanita aku, mati. Jadi hantu pun tetap aku punya. Senzi Kai. Orang kayak kamu. Seumur hidup nggak bakal dapetin cinta. Lepesan. Senzi Kai. Aku sama Song. Hubungan kita bersih. Satu-satunya salahku. Cuma dengerin kata Tian, kasih dia obat. Tapi aku cuma mau usir kamu, nggak nyangka. Kamu malah sendiri. Bunuh dia sama anaknya. Kamu pembunuh. Ngapain kamu datang lagi? Rumahku nggak terima kamu, Tante. Tolong izinin aku masuk, aku mau sendiri. Rawat Kak Zekai, anak ibu. Nggak perlu kamu rawat, pergi sana. Oak, ibu jangan marah, aku pergi dulu. Cepat pergi sana. Suyun Song, kamu aja udah mati. Kak Zekai pasti jadi punyaku. Song. Aku beneran mau ganti rugi. Tunggu aku ya. Aku mau antrin dokumen dulu. Abis itu baru balik cari kamu. Kak Zekai, kayaknya. Aku lihat Kak Song. Pergi ke hotel sama Chenishian. Chen ZKAI, jangan pukul lagi. Dengerin penjelasanku dulu. Keadaan gak kayak yang kamu pikir. Aku sama dia gak terjadi apa-apa. Dia sengaja bikin kamu marah. Song. Kak Zekai, kamu gak apa-apa kan? Aku tahu kamu sedih Kak Song meninggal. Aku datang buat merawat kamu. Kamu pergi aja. Song gak suka kamu di sini. Kau Zekai,
Kakak Songsong sudah meninggal, aku hanya ingin menggantikannya untuk merawatmu. Apa hakmu untuk menggantikannya merawatku? Selama bertahun-tahun ini. Bagaimana sikapmu terhadap dia selama ini? Pergilah kamu. Aku sudah berlaku sebaik mungkin terhadapmu. Mulai sekarang, hidup matimu tidak ada hubungannya sama sekali dengan aku. Siapa yang mengizinkanmu menyentuh tian-tianku? Kamu sungguhan sangat jahat. Aku. Kamu menggunakan Chen Yixuan untuk melawan Song Song, bahkan merencanakan agar aku memergokimu berzina. Jika kamu berani berdiri di depanku lagi nanti, aku jamin kamu akan mati tanpa jenazah utuh. Kakak ZKI, apa maksudmu? Kamu benar-benar tidak mau pedulikan aku lagi? Satu-satunya kakakku mati karena melindungimu. Kamu tinggalkan aku seperti ini, kamu ingkar janji. Jika bukan karena kamu yang pernah menyelamatkanku, kamu sudah mati berkali-kali. Jika kamu benar-benar ingin menghitung utang, kamu harus mengembalikan 3 nyawa padaku. Beberapa hari yang lalu. Apakah orang yang kusuruh mencari pelaku tabrakan sudah ketemu? Bagaimana kamu bekerja? Cepat cari saja. Oh iya. Bawakan kasus 3 tahun yang lalu. Saya lihat. Periksakan lagi untukku. Kenapa kamu tidak bisa percaya padaku sekali saja? Percayalah padaku. Aku sungguhan akan mati, Chen ZKI. Kamu mau paksa aku menggugurkan kandungan? Tidak mungkin. Chen ZKI. Hari ini aku menyukai seorang kakak tingkat. Dia sungguhan tinggi dan tampan sekali, kakak ZKI. Aku menyukainya, akhirnya aku menyatakan cinta padanya. Ya ampun, sungguhan memalukan. Apakah dia akan ingat siapa aku? Kakak ZKI menerima pernyataan cintaku. Ya ampun, sangat senang. Apakah mulai sekarang aku akan menjadi pacar kakak ZKI mulai tahun 2021? Hari ini kakak ZKI melamarku di lapangan rakyat. 21 Juni 2021. Kakak ZKI membawa Tian-Tian pulang dan berkata bahwa kita harus hidup rukun mulai sekarang. Malam ini adalah ulang tahun ketiga hubungan aku dan Chen ZKI. Aku sudah memasak banyak makanan, menunggunya untuk merayakan bersama. Aku cuma mendorongnya pelan-pelan, gak pakai tenaga. Chen ZKI, kamu gak percaya aku, malah mengusirku dari kamar. Kamu tahu gak, aku beneran sedih banget. Aku nangis semalaman suntuk. Sejak hari itu, aku udah ngerasa, suatu hari nanti, kamu bakal habiskan cintaku padamu demi Tian-Tian. Sampai habis tak bersisa. Bos Chen, video tabrakan dengan istri beberapa hari lalu. Udah dikirim ke HP kamu. Selain itu, kami nemuin. 3 tahun lalu, Tian Wei yang hianatin kamu. Dia malah mau makan dalam, makanya pihak lawan bunuh dia juga. Tian Wei. Dendam pembunuhan istri, gak bakal bisa diampuni. Song Song benar. Aku yang gak percaya sama dia. Aku yang dorong dia masuk ruang operasi. Aku yang bunuh orang paling sayang sama aku dan anakku. Song Song. Aku yang celakain kamu. Aku salah. Aku nyesal. Sekarang udah gak bisa diperbaiki lagi. Aku yang pelan-pelan bunuh cintanya padaku. Aku yang pelan-pelan dorong kamu ke putus asa. Song Song. Aku yang bunuh kamu. Song Song. Aku kangen banget.
Kenapa kamu gak pernah sekalipun datang di mimpiku? Aku salah. Tuan Muda. Dokter, gimana kondisinya? Tuan muda, karena kurang tidur berkepanjangan ditambah emosinya. Fluktuatif banget, makanya dia sampai koma gak sadarkan diri. Sekarang aku siapin infus nutrisi buat dia. Oke, makasih ya. Song-song. Mama Wang, tolong siapin makanan yang ringan-ringan aja. Dia kayak gini, gimana aku yang jadi ibunya bisa tenang? Ini karma. Menantu dan cucu udah meninggal. Anak juga jadi kayak setan kayak gini. Nona Tian, Tuan Muda bilang, mulai sekarang kamu dilarang. Dating ke keluarga lagi. Mama Wang. Bibi Wen, tolong izinkan aku ketemu kakak ZKI. Lakanin aku, menantu dan kekekku. Aku aja gak cari masalah sama kamu, malah kamu yang ngotot datang cari perkara. Ibu Wang. Lepaskan anjing, usir dia keluar. Tunggu. Si Kai. Kamu sudah sadar? Bu. Aku mau menikah dengan Tian-Tian. Kak ZKI, kamu akhirnya mau menikahiku? Aku tidak setuju. Dan ZKI, kalau kamu berani menikahi wanita ini, aku akan memutuskan hubungan ibu dan anak denganmu. Sudah kuputuskan begitu. Kalau begitu, Bibi, saya pergi dulu. Pergi semua. Keluar dari sini. Bukannya Chen Zekai sudah mau menikahimu? Apa yang sedang kamu lakukan ini? Jangan ganggu aku. Kalau kamu masih mau dapat uang dari aku, bantu aku singkirkan Nyonya Chen, wanita tua itu. Berani-beraninya dia menggunakan putus hubungan untuk mengancam Kak ZKI agar tidak menikahiku. Benar-benar menghalangi semua rencanaku. Bagus, dia berani memutuskan jalan rezekiku. Jadi dia harus mati. Su Fei. Aku akan menikah dengan Tian-Tian. APA, kamu gila. Aku tidak gila. Aku ingin Tian-Tian dan kakaknya berdua. Sepanjang sisa hidup mereka. Hidup lebih buruk dari mati. Serang. Pasen. Bu. Bawa pergi. Hadirin sekalian, hari ini adalah hari pernikahan Tuan Chen Zekai dengan Nona Tian-Tian. Terima kasih atas kedatangan semua orang. Selanjutnya, saya nyatakan upacara pernikahan secara resmi dimulai. Mari kita persilahkan pengantin naik ke panggung. Sepertinya Bos Chen masih belum siap. Bagaimana kalau peka ini, Kihari yang membahagiakan ini? Mari kita minta pendidikan wanita untuk berserah sedikit. Tentang kisah cintanya dengan Bos Chen. Bagaimana? Setuju tidak? Sebenarnya tidak banyak yang bisa diceritakan. Kak ZKI adalah pria yang aku cintai sejak aku berusia 18 tahun. Bisa menikahi cinta pertama saya di dalam hidup ini. Saya merasa sangat bahagia. Terima kasih semuanya. Bisa menikahi cinta pertama, memang sangat membahagiakan. Perasaan kalian berdua juga sangat mengharukan. Benarkah layak diharukan? Memanfaatkan kematian palsu kakak untuk mendapatkan cinta yang dicampur dengan penipuan ini. Benarkah layak diharukan? Dengarkan kalian. Tidakkah kalian merasa jijik?
Kak Zekai, apa yang kau bicarakan? Hari ini kan pernikahan kami, apa yang terjadi? Aku jadi bingung. Iya, bukannya hari ini. Pernikahan Bos Chen dan Tian Tian. Ya? Karena semua orang sudah berkumpul. Aku akan perkenalkan istriku. Suyun Song. Dan Nona Tian Tian di hadapanku ini. Identitas aslinya adalah pembunuh istriku. Kak Zekai, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Semua orang sedang melihat. Pernikahan kita hari ini disiarkan langsung. Tidakkah kau takut mempengaruhi grup Chen? Kenapa? Takut aku ungkap aibmu di depan umum, ya? Bos Sen, apa yang terjadi? Bukankah Anda hari ini datang untuk menikah? Kau benar. Aku datang ke sini hari ini untuk membuat semua orang melihat jelas wajah asli. Wanita berwajah manusia berhati binatang, licik dan kejam ini. Bagaimana bisa? Bukannya Tian Tian bilang, kakinya patah karena ditabrak Nona Su? Tidak, kok sopir itu begitu familiar. ITU Tianwei, kakak kandung Tian Tian. Astaga! Boston merawat Tian Tian. Karena merasa bersalah, Tianwei mati untuk Boston. Jadi ternyata, Tianwei tidak mati. Kurasa Tianwei pura-pura mati. Memanfaatkan Bos Chen untuk mengendalikan Boston. Akhirnya, kakak beradik ini memanfaatkan rasa bersalah Bos Chen, menggantungkan hidupnya pada Bos Chen selamanya. Ini tidak benar. Ini hasil editan. Zekai, kau lihat sendiri kakak mati. Katakanlah. Cepat katakan. Apa aku ngomong sembarangan? Kau sendiri yang tahu. Sudah lama kau berakting. Tidak capek? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kakak Zekai. Bahkan jika kau tidak mau menikahiku, kau tidak bisa memfitnahku seperti ini. Bawa dia ke sini. Tolong aku, adik. Ciam kau. Sudah lihat jelas siapa orang ini? Tian Tian, soal kakakmu pura-pura mati ini. Kau tahu atau tidak? Kakak apa? Rupanya selama ini kau pura-pura mati. Kamu. Soal ini. Aku tidak tahu apa, Kak Zekai. Perkailah. Tidak tahu? Bagus. Kalau kau tetap tidak mengaku, akan kubuktikan. Bagaimana kau memfitnah dan berbohong. Sengaja membunuh. Jangan ganggu aku. Kalau kau masih mau uang dariku, bantu aku bunuh si tua tak berguna, Nyonya Chen itu. Berani putus rezekiku, dia harus mati. Tidak hanya bunuh Song Song, kau bahkan berani bunuh ibuku? Tian Tian, dasar perempuan. Sungguh mengerikan dan keji. Lepaskan aku. Ini semua ide adikku, dia. Dia bilang suka padamu, mau menikahimu. Tapi dia tahu keluarga Chen tidak akan izinkan. Orang tanpa later belakang seperti kami. Masuk ke sana. Jadi dia mau manfaatkan simpatimu. Aku tidak terlibat. Menikahiku? Dia tidak pantas. Hei, bawa Tian Wei ke kantor polisi. Aku mau dia dipenjara seumur hidup. Tidak. Lepaskan aku akan kasih bukti. Tian-Tian menyuap dokter. Kakak, kau hila. Demi hidup, kau berani palsukan bukti? Sayang, diam. Ini semua salahmu, kalau bukan kau. Aku tidak perlu sembunyi-sembunyi, pura-pura mati bertahan-tahan. Akai, aku tahu nama dokter yang buat diagnosa palsu untuk adikku 3 tahun lalu. Ya, aku juga punya bukti baru-baru ini, adikku suruh orang palsukan tes DNA anak di perut Nona Su. Katakan padaku siapa kedua orang itu. Asalkan aku senang. Aku bisa pertimbangkan untuk membiarkanmu. Ya, dari rumah sakit Haicheng. Zhang Mingshan. He Bangli, ya betul. Hei, orang. Bawa kedua orang ini ke sini. Tidak asing, kan? Kamu kenal siapa mereka? Yang satu, yang bikin rekam medis palsu soal kakimu. Yang satunya lagi, yang palsukan hasil tes DNA anak dan istriku. Ya, untuk menghabisi istriku, hari ini, balas dendammu datang. Bukan begitu. Kamu jangan karena merasa bersalah atas kematian kakak Song Song, lalu fitnah aku. Ini semua.
Ini pasti cuma karangan orang. Karangan? Baik, kamu minta bukti? Aku kasih. Ini rekening yang kamu buka untuk mereka di luar negeri 3 tahun lalu. Masih ada catatan transfer uangmu ke mereka. Tidak ada. Ayo, aku tanya kalian. Dia pernah lakukan hal ini atau tidak? Tidak. Bukan, bukan. Ini malah dia yang kasih bayaran terlalu besar. Dia ancam, kalau aku tidak ikut perintahnya, dia akan pakai pengaruh. Grup Chen untuk boikot aku di seluruh dunia. Kami Juga terpaksa. Iya, betul. Nona Tian bilang, asal aku palsukan tes DNA, dia kasih aku 30 juta. Bantuin aku ke luar negeri. Kalau tidak, dia akan bocorin soal ijazah palsuku. Bikin aku kehilangan kerja. Kak Si Kai. Aku sama sekali tidak kenal mereka. Pasti ada orang yang mau fitnah aku. Nyegok mereka. Jelasin aku, jangan percaya mereka. Masih mau ngeles? Kalau video-video ini, Asal kamu bantu aku palsukan rekam medis kakiku patah. Aku jamin hidupmu mewah selamanya. Kalau tidak, dengan kekuatan grup Chen, siapa yang bisa kamu lawan? Kak Sekai, semua ini dipalsukan oleh orang lain. Pasti ada orang yang iri karena aku menikah denganmu. Mereka sengaja menjebakku. Orang ini sungguh kejam, dia memilih pada saat kita pernikahan untuk membocorkan semua ini, dia cuma mau membuatku hancur total. aku yang kejam? Semua bukti ini, aku yang sendiri yang menyelidikinya. Hal yang kamu lakukan pada istriku, semua itu. Sungguh. Sangat kejam. Kamu sudah membunuh istri dan anakku. Dendam kita tidak bisa didamaikan, harus dibayar dengan nyawa. Bukan begitu, Zekai. Bukan seperti itu. APA? Jadi 3 tahun yang lalu, kasus Nona Yunsong yang dituduh menabrak kaki Nona Tian-Tian sampai lumpuh. Itu palsu? Jadi Nona Su masuk penjara 3 tahun dengan salah? Ya Tuhan, Tian-Tian sungguh sangat kejam. Padahal dulu aku sempat membela dia dan memaki Nona Su. Zekai, kamu pernah bilang, kamu akan menjagaku selamanya. Apa kamu lupa? Itu semua karena kamu mengakhiri simpatiku kakakmu. Untuk menipuku, itu semua palsu. Jangan coba-coba menjebakku dengan moral lagi. Kamu dan kakakmu sudah melakukan banyak kejahatan, masih berani menyebut hal ini? Semua orang yang terlibat dalam peristiwa ini, termasuk kamu dan kakakmu, semuanya akan dihukum. siapa Tian-Tian? Berdasarkan hasil penyelidikan kami, Dia adalah orang yang menyewa pembunuh 3 tahun yang lalu, ikut kami pergi. Lepaskan aku. Jangan. Kak Sekai, tolong selamatkan aku. Kak Sekai, demi bertahun-tahun aku mencintaimu. Tolong selamatkan aku mohon padamu. Semua hal yang kamu lakukan padaku, aku akan menuntutnya satu persatu. Pergi. Kak Sekai, jangan. Chen Zekai, selama ini kamu melindungi Tian-Tian dan terus menekan keluarga Su kami. Terus menjebak putriku. Kamulah pembunuh sebenarnya yang membunuh putriku. Bu. Jangan panggil aku Bu. Kamu sudah membunuh putriku, membunuh suamiku. Dendam antara aku dan kamu adalah dendam yang tidak bisa didamaikan, harus dibayar dengan nyawa. Mulai sekarang, jalan kita masing-masing, keluarga Su aku. Mulai sekarang bermusuhan total dengan keluargamu Chen. Oh, ayo kita pergi. Kak, Aku baik-baik saja. Song-Song, aku sudah balas dendam untukmu. Kamu dan anak di bawah sana. Masih baik-baik saja? Tunggu ya. Setelah kakak beradik Tian-Tian dihukum mati, aku akan turun menemui kalian. Ibu, lihat aku merangkainya bagus tidak? Hebat sekali ya, anakku.